Kalau saya sama Pak Bupati, saya rasa saya sudah berkali-kali surat saya ke Pak Bupati untuk beraudiensi dengan kita, ya, yang benar-benar menyentuh hati saya. Kadang-kadang waktu saya tidak sedih dengan urusan saya sebenarnya. Saya sedih sama saat saya mewawancarain korban dari pasar Ciparai atau pasar Banjaran yang kehidupan ekonominya yang sangat minim seperti ini. Ini cepat atau lambat pasti meledak, ya kan? Saya nggak mau ikut permainan ini, balikin uang saya. Pernahkah Anda membayangkan niat baik untuk membangun daerah justru malah terjerat dan berbalik hidup Anda hancur gara-gara berbisnis dengan pemerintah daerah? Bagi banyak orang logo BUMD mungkin simbol keamanan. Ini punya negara, punya daerah, pasti aman berbisnis. Mungkin pikirnya seperti itu. Tapi apa jadinya jika investasi ratusan miliar rupiah, suplai ribuan ton ayam justru berujung pada tagihan yang macet, dan ironisnya saat Anda menagih hak Anda justru disambut dengan jeruji besi. Hari ini di meja saya sudah ada Ibu Vita yang menjadi satu di antara korban tentang bagaimana berjibaku bisnis dengan pemerintah daerah. Skandal ayam 100 miliar kurang lebih kayak gitulah ya Bu. Sebuah kisah ini tentang bagaimana Ibu Vita, pengusaha di Kabupaten Bandung yang awalnya dianggap mitra, malah menjadi mangsa oleh sistem yang Ibu saya yakin sangat percaya awalnya. Sudah hadir bersama saya sosok Bu Vita. Terima kasih Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Kemarin sempat sakit Bu ya? Ya, baru saja keluar dari rumah sakit. Ya kan, kebetulan sekarang udah kondisinya membaik. Alhamdulillah karena didoain se-Kabupaten Bandung. Insya Allah tetap berjuang Bu ya. Jadi meski fisik sakit, Ibu tetap punya spirit untuk mencoba membuka tabir dari semerawutnya sistem di bisnis dengan pemerintah daerah. Bu Vita, makasih sudah datang dan siap buka-bukaan lah ya tentang dosa pemerintah daerah nih. Iya pasti itu. Bu, kalau boleh tahu, Ibu sekarang sibuk apa Bu? Apakah masih sibuk mikirin distribusi ayam Bu? Atau sudah punya hobi baru Bu? Yang tentunya pasti kan usaha Triboganya sendiri. Kalau saya kan memang usahanya PT Triboga Pangan Raya. Yang kebetulan saat ini lagi vakum, ya. Jadi saat ini mungkin saya fokusnya lebih ke bisnis yang lain gitu. Tidak ayam lagi gitu ya. Trauma gitu sama ayam. Nah Bu, sebagai pengusaha saya penasaran dulu gimana sih Bu pertama kali Bu bisa berkontrak dengan BUMN di Kabupaten Bandung. Apa sih yang ada di pikiran Ibu saat itu Bu? Sebenarnya gini, cerita awalnya adalah saya itu didatengin oleh dirutnya BUMD ini, PT Bandung Daya Sentosa, yaitu Yanuar Budi Norman. Pak Yanuar. Ya, dirutnya. Nah, beliau ini ngajak rekannya, yaitu teman saya. Kebetulan beliau ini menjabat Kepala Biro Kepresidenan. Lalu mereka sampaikan kepada saya, Mbak, ini ada proyek ketahanan pangan nih, programnya Pak Prabowo gitu kan, dan sangat aman karena sudah dianggarkan di APBD, jadi aman. Lalu kata dirutnya bahwa ini adalah akan diberikan jaminan pembayaran. Jaminan pembayaran itu bisa berupa bank garansi ataupun itu asuransi ACI. Asuransi ACI kan juga dari BUMN kan. Nah, karena ada jaminan itu dan sudah dianggarkan di APBD, oleh karena itu saya tertarik. Gitu.
saat itu untuk menuju proses deal berapa kali diskusi pertemuan dengan pihak BUMD? Cukup intens saat itu. Jadi pertama-tama saya kan disuruh supply cukup besar. Tapi saya tidak mau saat itu. Saya cuma supply awalnya cuma 40 ton. 40 ton itu pun cuma 1 bulan 40 ton, ya kan? Setelah itu dia bayar tuh tepat waktu, ya kan? Bu, kebutuhan kita itu banyak, Bu. Bisa setiap minggu tuh bisa 500 ton sampai 1000 ton, ya kan? Ibu bisa nggak supply 200 ton gitu kan? Waduh, 200 ton itu angkanya gede banget ya, saya bilang gitu. Terus akhirnya karena saya nyobain 40 ton per bulan bisa, akhirnya saya berkontrak. Saya berkontrak dengan BUMD ini, ya kan, di bulan Juni. Di bulan Juni 80 ton per minggu. Mas, jadi 80 ton per minggu, akhirnya kita supply 1 bulan dibayar. Udah gitu suruh naikin ke 200 ton. 200 ton. Nah setelah udah kita ngomongin dulu nih sebelum itu. Saya tuh tanya pertamanya, Pak Yanuar, untuk supply 80 ton ini nyari ayamnya di mana? Saya bilang gitu. Kemana? Saya kan memang supply juga ke restoran-restoran ya. Tapi ayam itu kan sedikit-sedikit di RPA. Betul. 80 ton tuh angka yang cukup besar. Terus, oh tenang aja Mbak beli aja tuh ke PT Multi Sinergi Prima. Dia paling besar se-Jabodetabek. Nah makanya saya beli tuh ayam dari sesuai dengan rekomendasi daripada Dirut. Nah, setelah itu kembali lagi sama jumlah yang dia minta 200 ton. Dari 80 ton per minggu saya naikin 120 ton per minggu. Nah, lancar. Saya selalu orangnya tuh on time setiap kali, jadi saya kirim. Nah, kenapa saya bisa tiba-tiba berhenti ngirim, Mas Rizky? Karena ada 3 RPA datang ke kantor saya, nemuin saya. Kebetulan RPA ini kenal saya lah, karena sering ngambil ayam, tapi ayam untuk hotel dan restoran. Dia ngomong gini sama saya, Bu Vita, saya itu nggak iri loh sama Bu Vita, ambil sama RPA lain. Tapi Bu Vita harus hati-hati. Tolong itu tandain truk-truk yang datang itu ayamnya. Nanti bakal balik lagi, ayamnya balik lagi. Jantung saya, Mas Riki, saat itu copot rasanya. Hari itu juga saya telepon Yanuar. Saya bilang, Kang, posisi ada di mana? Saya bilang gitu. Ada di Cibubur, Mbak. Saya ajaklah Kepala Biro Kepresidenan. Saya bilang, Mas, kayaknya ini ponzi nih, saya udah firasat buruk saya udah jelek. Akhirnya saya ke Cibubur ketemu Yanuar, ya. Saya bilang sama Yanuar, Kang, kalau cara kerjanya seperti ini cepat atau lambat pasti meledak, ya kan? Saya nggak mau ikut permainan ini, balikin uang saya. Dia bilang, Ibu langsung. Oh, saya langsung, ini masalah uang kan kita harus benar-benar tegas ya terhadap hal ini. Maka saya bilang, saya tidak mau bisnis ini lagi, kembalikan uang saya. Tenang aja Mbak, yang penting amanah. Semakin dia ngomong amanah itu, saya semakin nggak percaya lah kayak begitu. Saya minta uang saya dikembalikan. Terus iya Mbak, katanya gitu. Akhirnya udah selesai dari sana, saya coba bersurat karena banyak tagihan tuh yang mulai jatuh tempo. Saya suratin BUMD ini, ya saya suratin BUMD ini, somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga tidak digubris, ya. Akhirnya waduh nggak bener nih. Jadi saya mulailah pakai kuasa hukum. Akhirnya saya somasi pertama, kedua, ketiga. Setelah itu cuma dikasih aja sama dia kapan dia mau cicil. Dan tidak ada satupun dari suratnya dia itu yang dipenuhin. Ya, akhirnya saya konsultasi sama lawyer saya, udah Bu, kita PKPU aja, gitu ya. Akhirnya kami PKPU. Nah, proses PKPU itu kan nggak sampai 1 bulan itu kan akan putus. Betul. Nah, misalnya hari Kamis ini putusan hakim, si Yanuarnya tuh udah ubur-ubur saya untuk minta berdamai.
mau bayar saya. Dia apa inisiatif untuk menemui saya untuk berdamai. Lalu saya katakan juga, ya udahlah, coba dibikinkan surat perjanjian perdamaian seperti apa. Jadi dia sendiri yang menuliskan itu, dan kita sudah cabut tuntutan kita ke mana? Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, dan di depan majelis hakim. Setelah itu tidak ada satupun yang dibayarkan. Oh, malah jadi nggak sama sekali, jadi nggak ada yang dipenuhin sama dia. Setelah itu kita bikin notarial di depan notaris, ya kan? Udah bikin perjanjian pengakuan hutang, ada fotonya Yanuar, ada orang legalnya. Setelah itu tidak ada satupun yang dibayar dari perjanjian. Jadi buat mereka itu perjanjian itu ya asal buat ngulur-ngulur waktu aja. Ya udah dia tanda tangan aja, dia tidak pernah pusing sama efek hukum daripada perjanjian tersebut. Nah Bu, kalau kita kembali ke pertama Ibu ketemu Pak Yanuar, yang Ibu ingat sampai sekarang janji manis apa yang Ibu terima dari Pak Yanuar tentang proyek ini? Janji manisnya adalah bahwa proyek ini aman. Anti gagal ya, karena anti gagal karena gini ya, komoditi ayam ini kan marginnya kan tipis, Mas Rizky. Mana bisa untung 10%. Jadi kalau kita sebagai pengusaha itu yang penting kan cash flow kita muter kan. Muter terus, betul. Ya. Bunga bank berapa? Kalau misalnya kita masih untung bisa 5% kan masih oke. Ya. Ya kan? Ini kan yang penting muter, ada jaminan pembayaran, dan ini sudah dianggarkan di APBD, artinya ini kan proyek ini aman. Ya. Dan ini pun tertuang di kontrak ini bahwa ada jaminan pembayaran gitu. Tapi kenyataannya itu semuanya omon-omon gitu. Jadi saya bisa memahami kondisi Ibu ya, meskipun saya nggak kebayang kerugian yang Ibu derita dengan berbisnis dengan pemerintah daerah seperti ini. Ada selentingan menarik Bu, katanya ada tawaran barter proyek ya sebagai pengganti ganti rugi. Saya bingung, ini konsep bisnis baru barter kayak gini, barter proyek ya, atau memang cara lain untuk gali lubang tutup lubang nih pemerintah? ini saya nggak tahu ya, maksudnya gini. Yang menyampaikan ini kan kalau Pak Dedet, kalau Pak Dedet itu ketemu langsung sama Pak Bupati, ya kan, bahwa udah nanti dikasih kerjaan. Kalau saya berbeda, Mas Rizky. Kami ini setelah saya ngelaporin BUMD ini ke kejaksaan, karena sudah terlalu banyak PHP-nya gitu ya kepada saya gitu, saya laporin lah ke kejaksaan. Tanggal 15 Januari tahun 2025. Nah, setelah itu keluar surat penyelidikan di tanggal 30 Januari tahun 2025. Nah, setelah itu Inspektorat Kabupaten Bandung itu mengundang para korban nih. Jadi semua diundang, 19 vendor ini diundang untuk klarifikasi hutang. Nah, saat itu saya bersebelahan dengan Indonusa, ya kan, dengan kuasa hukum saya. Nah, inspektorat mengatakan kepada saya, ya, gimana Bu, kalau Ibu bikin konsorsium aja deh. Nanti dikasih proyek sama Pak Bupati. Itu clear and loud, itu dengan jelas dia ngomong begitu. Ya kan? Lalu saya jawab begini, kalau total kerugian para vendor itu adalah 105 miliar. Kalau margin 10% aja, berarti kan berapa nih Pak Bupati harus ngasih berapa triliun? Gede. 1 triliun lebih. Apakah ada proyek di pemerintah Kabupaten Bandung 1 T? Itu. Apakah saya nanti nggak diperiksa sama kejaksaan? Apakah saya nggak diperiksa sama KPK? Merasa ada dugaan dijebak nggak Bu? Itu jebakan Batman itu dijelas. Ada jelas. Jadi lucu ya Bu ya, di Indonesia ini kayak Ibu sedang berjuang nagih utang ya ke pemerintah daerah, tapi yang nagih lebih deg-degan daripada yang ditagih ya. Butuh effort besar dan justru biaya juga besar nagih kayak gini Bu ya. Kira-kira Bu, apa yang terlalu banyak drama
di Kabupaten Bandung ini. Drama hukum gitu ya. Kebetulan contohnya juga saya mau kasih contoh bagaimana ini kan kalau kita ngomong BUMD ini kan dimiliki 100% oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Ya di mana pemangku kebijakan ini adalah Pak Bupati. Penanggung jawabnya juga Pak Bupati. Bagaimana seorang kepala daerah ya ini adalah BUMD-nya kabupaten, ya kan, merugikan begitu banyak masyarakat, tapi kok diem aja gitu, tidak ada klarifikasi, tidak ada apa-apa. Selama ini belum ada dari pihak pemerintah upaya. Diam 1000 bahasa. Saya nggak tahu artinya diamnya beliau itu apa sebenarnya. Ya kan, ya seperti itu. Jadi saat saya ditanya oleh inspektorat bakal diganti proyek, saya terus terang saya tolak. Lalu yang kedua dia sampaikan juga bahwa mau dicicil. Mau dicicil ini nanti kasusnya bukan pidana lagi. Ya, bisa perdata kan gitu, dan belum tentu teman-teman saya juga mau dicicil. Kalau kita cicil cuma sekali, habis gitu nggak dicicil lagi, selesai berarti. Ya kan? Jadi Ibu melihat ada upaya memang dari BUMD atau dari pemerintah daerah, quote and quote, mencari pola untuk bisa lolos dari tagihan Ibu nih kayaknya. Saya rasa begitu. Tapi Ibu masih akan terus kejar, Bu? Kejar lah, itu uang halal. Bukan uang hasil korupsi ya. Harus diperjuangkan, Bu ya. Harus diperjuangkan. Karena gini, bagaimana saya bisa bilang bahwa ini adalah kita pada tahu lah hukum. Jangan gini lah. Kita maunya tuh pemangku kebijakan seperti pemerintah Kabupaten Bandung jangan memakai hukum sebagai alat untuk memperalat rakyat. Betul. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ini kan ada seakan-akan kan BUMD ini mem-PKPU PT Cahaya Frozen Raya, ya kan? Yang katanya, yang mungkin Pak Bupati lupa, Pak Bupati pernah menyampaikan juga kepada Kepala Kejaksaan bahwa asetnya PT Cahaya Frozen ini ada 250 miliar. Tapi pada kenyataannya sekarang mana yang dikatakan asetnya 250 miliar? Kalau memang ada asetnya 250 miliar, yang katanya pembayaran, kan ini sudah di PKPU, sudah ada kurator masuk, yang katanya akan dibayar 10% tanggal 4 Desember tahun 2025. Sampai sekarang nggak ada. Tidak ada. Habis itu mundur tanggal 15 Desember tahun 2025. Juga nggak ada. Udah gitu mundur lagi tanggal 23 2025. Juga nggak ada lagi. Berarti asetnya memang nggak ada atau nilainya tidak masuk ke sana, nggak tahu. 10% aja nggak bisa bayar. Ini sebenarnya saya nggak ngerti cara bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung dalam mempunyai suatu proyek. Apakah ada assessment khusus, adakah SOP, apakah ini layak berinvestasi? Ya. Itu kan harus ada. Harusnya ada, betul. Baik dari pemerintah Kabupaten Bandung sendiri dan juga dari DPRD yang dimana ada uang di sana ya. Ada uang APBD yang terlibat. Kok dia nggak tahu bahwa sebenarnya custom ini tidak punya pabrik? Kan harusnya fungsi pengawasan ada di sana ya, DPR. Nah, Bu, saya pengen tahu, Bu. Ibu kan bukan pengusaha kemarin sore ya. Saya berkeyakinan Ibu punya banyak pengalaman di bisnis, banyak makan asam garam ya. Logika awamnya gini sih, Bu. Kok bisa Ibu, pengusaha sekelas Ibu bisa yang harusnya teliti, dan saya yakin teliti ya di bisnisnya lain. Kok dengan pemerintah daerah bisa kecolongan? Apa ini karena Ibu memang merasa aman berbisnis dengan pemerintah daerah? Jadi gini, sepanjang hidup saya berbisnis dengan pemerintah, ya, kebanyakan saya sama kementerian, tidak ada institusi pemerintahan untuk menipu, itu nggak ada. Ibu berkeyakinan itu? Berkeyakinan karena saya selalu dibayar. Tapi kan BUMD ini lahir untuk
kepentingan politik. Mhm. Dan hasilnya kalau kita ngomong lawyernya BDS kan selalu bilang ini bisnis to bisnis. Dari mana ini bisnis to bisnis? Ini lahir untuk menipu. Kenapa saya bilang menipu? Ayamnya di mana? Ayamnya di mana? Terus kendaraannya kalau kita cek kan udah jelas di kepolisian maupun di kejaksaan bahwa kalau di tes BAST-nya keluarnya kendaraannya Pajero. Apakah Pajero bisa ngangkut ayam 8 ton? Apakah eskavator itu bisa ngangkut ayam 8 ton? Apakah beko bisa ngangkut ayam 8 ton? Jadi kalau ini dibilang bisnis to bisnis, no. Memang ada indikasi dugaan memang terencana ya Bu untuk ngerjain Ibu. Dugaannya sangat kuat bahwa ini adalah sudah terencana secara sistematis. Iya, karena ada upaya tadi dari plat kendaraan aja sudah bisa diketahui kan. Ya. Nggak masuk akal. Supir-supirnya juga boleh ditanya. Supir-supirnya yang punya truk itu saya pakai tim. Saya tuh udah tahu ya. Saya belajar dari polisi ya. Bu, kalau mau bukti Ibu itu sebagai bukti forensik itu harus ditanya. Supirnya mau bisa boleh direkam atau tidak. Jadi saya pakai kru, Mas Rizky. Saya bawa kru kamera, saya rekam, saya tanya. Jadi saya punya 3 alat bukti yang kuat jadian. Jadi satu ya penipuannya mereka itu ya, satu plat nomornya itu tidak sesuai lah, diduga fiktif. Supirnya itu kalau ditanya tidak pernah ngambil barang dari RPA untuk dikirim ke Kramat Jati. Tuh. Yang ketiganya lagi jenis kendaraannya. Jadi jenis kendaraannya itu kan ada truk-truk yang truk termo itu ya. Itu cuma bisa maksimum 6 ton. Udah nggak bisa lebih dari 6 ton. Tapi kalau nanti Mas Rizky lihat BAST saya itu ada 8,8 ton, 9 ton. Jadi dia memanipulasinya itu bukan hanya kendaraannya aja, tapi jumlah tonasenya diubah. Nah Bu, dalam bisnis dengan birokrasi biasanya ada istilah lampu hijau ya. Ibu waktu proyek ini mulai berjalan, apa Ibu melihat ada sosok yang bisa disebut penjaga lampu hijaunya, yang itu membuat Ibu aman gitu? Kira-kira siapa Bu si penjaga lampu hijau ini? Lampu hijau, oke, proyek ini jalan, proyek ini aman. Siapa Bu? Ada yang ikut meyakinkan Ibu? Kalau saya gini, saya tuh melihatnya tidak melihat orangnya yang menjamin sebenarnya, tapi saya melihatnya bahwa kalau contohnya ya, kalau saya berbisnis di Kemenkes ya, Kemenkes itu kan udah jelas pakai katalog ya, semuanya jelas gitu, cara pengirimannya, semuanya BAST dan lain-lain. Kita ngikutin sebenarnya. Kalau misalnya Mas Rizky lihat dokumen saya rasa dokumen saya itu paling lengkap dibanding para vendor yang lain gitu. Akan tetapi selengkap-lengkapnya saya, ya, serapi-rapinya saya, kontraknya jelas, semuanya jelas. Kalau mensrea, kita nonton film mensrea nggak? Kalau mensrea itu dari awal dibilangnya niat jahat itu udah dari awal udah susah kita mau ngomongnya bagaimana? Ngomongin niat jahatnya dulu aja gitu. Berarti Ibu tidak melihat bahwa sistem manajemen dari PT yang bermasalah ini ada sesuatu yang salah. Tapi Ibu, saya menduga Ibu juga melihat ini bukan hanya sebatas gagal manajemen bisnis, tapi ada upaya memang untuk ngerjain Ibu ya Bu ya? Bukan ngerjain saya aja, ngerjain banyak orang. Ibu dan rekan-rekan Ibu yang sesama jadi korban dalam posisi ini. Ada upaya itu Bu, Ibu melihat dugaan kesana. Sekarang gini, kita ngomongin masalah kalau dia mau menipu sekelompok aja, itu masih oke ya Mas. Tapi ini ada beberapa, ini seperti buat penghasilan. Kenapa? Dia berulang terus. Nipunya itu periode ini dia tipu, periode kedua dia tipu, periode terakhir pun dia tipu. Nah, yang kasus yang saya mau sampaikan adalah kasusnya Pak Faisal.
Pak Faisal itu kan dia terakhir ya kan? Dia itu terakhir dia mengirimkan surat ke Pak Bupati langsung ya kan, tambah disuruh ngirim ikan kembung ke Dispangan Kabupaten Bandung, dan itu dibagikan di Pengalengan ke semua warga, ada foto-fotonya. Apa itu, untuk apa? Saya rasa masyarakat Kabupaten Bandung udah cukup pintar menilai secara objektif itu untuk apa ikan-ikan dibagikan dalam masa kampanye. Ya kan? Harusnya kita cerdas dalam hal tersebut kan. Iya. Ya. Tapi itu sudah terjadi Bu ya, dan sangat disesalkan ya proses seperti ini bisa terjadi ya ke pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha yang punya niat baik untuk membantu pemerintah daerah dalam ketahanan pangan. Betul. Ya Bu, bisnis di sana. Kalau ya, saya dulu lihat websitenya Bandung Daya Sentosa ini, wah cita-citanya baik sekali, yaitu untuk memajukan UMKM, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Ini kan paradoks banget ya Bu. Paradoks banget, dan ini sesuai dengan Perbuk nomor 11 tahun 2022. Saya itu ada di websitenya, tapi sekarang kalau Mas lihat ya, websitenya hilang. Gitu ya. Malu bacanya mungkin. Nah Bu, Ibu melihat kenapa sistem kita, dokumen resmi pemerintah, saya yakin Ibu melalui proses itu, penandatangan dokumen, stempel, legalitas lah. Ibu, saya yakin Ibu menempuh itu, dan saya yakin pemerintah juga melakukan hal itu untuk menjaga bisnis ini aman. Tapi Ibu pernah berpikir nggak bahwa dokumen resmi itu justru kalah oleh permainan di bawah meja, sehingga kejadian seperti ini Bu? Ya, nah memang itulah yang terjadi kan. Jadi menurut saya gini, serapi apapun kita ya kan, kita kan sebenarnya kalau sama pemerintah itu masa kita ini kan masyarakat yang mendukung pemerintah, betul. Yang harusnya pemerintah itu harus sinergi kan sama kita kan, saling membantu, saling menghormati ya kan. Tapi dalam hal ini tidak terjadi, malah sebaliknya. Tambah sebaliknya, bahwa sebenarnya ini adalah untuk niat-niat tertentu. Mungkin ini oknum ya, oknum-oknum tertentu, tapi ini adalah merusak nama baik pemerintahannya Pak Prabowo, karena ini adalah programnya Pak Prabowo gitu. Nah Bu, Ibu dalam perjalanan kasus ini, Ibu melihat nggak ada tangan yang tidak terlihat yang sengaja memutus hal ini menjadi menjadi gagal bisnis itu bagi Ibu? Ada dalangnya nggak Bu? Ya sebenarnya dalangnya pasti ada ya kan. Dalang itu pasti ada. Tapi masalahnya ya kan, masa kita harus sebutkan di sini kan? Kayaknya semua masyarakat Kabupaten Bandung, kalau Mas lihat komen-komen saya tuh banyak sekali. Banyak sekali tuh yang komen menyebutkan ke arah sana ya? Ke arah orang tersebut. Banyak. Oh pasti ini di backingin sama itu pemegang palu ahli gizi gitu ya kan, banyak yang komen begitu. Saya membaca komennya seperti itu. Tapi Ibu tetap positive thinking ya, untuk tidak terbawa isu dari netizen gitu. Untuk menyimpulkan Bu, kalau kita ngomongin netizen itu kan macam-macam. Waktu pertama kali saya podcast dengan Pak Bambang Wijayanto yang pertama kali itu, dan di sana banyak kayaknya 5.000 komen. Banyak yang bilang, oh Dadang Salawe, uangnya para vendor dibuat untuk nyawer sehingga dia menang. Nah itu kan saya membaca komenan-komenan itu, dan pertama saya cukup kaget. Mas percaya cukup kaget, apa ini kok Salawe gitu ya. Pertama saya tidak memahami itu, tapi semakin kesini semakin saya tahu gitu. Arti dari maksud si netizen itu. Maksud dari netizen tersebut, karena banyak sekali tokoh-tokoh, wah gara-gara Bu Vita ya ini jadi
jadi Syarul kalah katanya gitu. Saya pernah disebut gitu. Waduh, saya dengan ini saya minta maaf sama AA Syarul kalau sampai kalah gara-gara para vendor gitu ya. Jadi netizen menduga-duga ibu di balik kemenangan salah satu katanya Bu Vita dan rekan-rekan ini adalah sebenarnya bohirnya sebenarnya pendanaan paling besar adalah korban BDS gitu, bukan tim suksesnya, katanya begitu lah. Banyak yang meledek saya begitu. Tapi ibu tadi di awal ibu merasa tersinggung nggak ketika netizen nyinyir dalam konteks mungkin kasihan atau sayang sama ibu, tapi penyampaiannya seperti itu, seolah-olah kok ibu tadi ya netizen namanya, ibu merasa sakit hati atau gimana sih ke netizen di Kabupaten Bandung? Enggak sih, sebenarnya kalau saya itu sebenarnya orang yang nggak begitu attach sama sosial media sebenarnya, Mas Rizky. Jadi gara-gara kasus ini, gara-gara saya pernah masuk penjara juga gara-gara kasus ini, saya mulai live gitu ya. Jadi alhamdulillah respon dari masyarakat Kabupaten Bandung yang luar biasa, yang mendukung saya, yang mendoakan saya, dan banyak juga dari aliansi warga Kabupaten Bandung yang mensupport saya, juga mahasiswa BEM ya, eksekutif badan eksekutif mahasiswa yang mau mendukung, dan banyak lagi. Itu adalah sambutan yang luar biasa lah buat saya gitu. Ya mungkin karena mereka juga melihat bahwa ibu sekarang menjadi salah satu yang ya berjuang untuk berjuang untuk memperjuangkan hak ibu ya. Dimana saya yakin juga banyak orang yang berpikir tadi ibu saja yang queen di bisnis ini gitu bisa tertipu lah, kalau bahasanya tertipu ya bahasa sederhana saya pakai. Apalagi yang pengusaha-pengusaha kecil UMKM yang mungkin hanya dikasih janji manis saja ya, duitnya nggak ada sama sekali. Banyak sekali sebenarnya kalau ngomongin warga Kabupaten Bandung, banyak sekali warga-warga yang sering curhat sama saya. Makanya kadang-kadang kalau saya sudah satu frekuensi ya. Iya mungkin ya. Jadi saya tempat curhatan beliau-beliau itu. Jadi kalau misalnya saya ke Kabupaten Bandung, kadang-kadang saya temuin teman-teman yang senasib kayak saya, terzolimin, kayak misalnya pasar Banjaran, apa yang terjadi sama pasar Banjaran, sehingga mereka super miskin, mereka miskin sekali, ada anaknya sampai meninggal dunia untuk membayar itu pasar Ciparai, sampai anaknya itu meninggal dunia nggak bisa bayar ambulans dan lain-lain. Sebenarnya itu yang benar-benar menyentuh hati saya. Kadang-kadang waktu saya tidak sedih dengan urusan saya sebenarnya. Saya sedih sama saat saya mewawancarain korban dari pasar Ciparai atau pasar Banjaran yang kehidupan ekonominya yang sangat minim, ya kan? Dan itu tidak mendapatkan empati dari pemerintah Kabupaten Bandung gitu. Nggak kebayang sih Bu ya. Ini jadi jadi perjuangan yang seharusnya ibu terus lanjutin Bu, karena bukan hanya untuk kepentingan ibu ya. Ya makanya saya selalu bilang, saya mengencourage, saya mengajak teman-teman yang berada di Kabupaten Bandung, jangan takut untuk speak up gitu. Karena kan kalau walaupun terintimidasi, banyaklah kalimat-kalimat yang mereka sampaikan, Bu saya diintimidasi begini-begini. Tapi dengan kita terus berjuang, alhamdulillah sekarang dengan kita bantu speak up dan teman-teman juga berani speak up. Sekarang banyak warga Kabupaten Bandung yang juga ikut berani berspeak up. Jalanan rusak ini itu. Jadi merasa ada kekuatan juga ya warga untuk bisa sama-sama berjuang. Nah Bu, saya pengen tahu Bu, ketika ibu memahami bahwa ada masalah besar yang ibu hadapi, ibu bagaimana sih menceritakan ke pekerja ibu yang juga sama menggantungkan hidup di perusahaan ibu, di bisnis ini, ada vendor kecil. Ibu gimana sih menjelaskan ke yang bekerja Bu saat itu Bu?
Ini sebenarnya efek dari BUMD ini ya, efek dominonya itu kan sangat luar biasa. Apalagi dengan bisnis saya harus merumahkan karyawan saya yang hampir 100 orang gitu kan, yang mereka juga punya anak istri ya kan di rumah gitu kan, dan itu harus kita PHK kan gitu kan, dirumahkan gitu ya, karena memang tidak ada yang bisa diputarin. Dan dengan modal yang cukup besar 23 miliar itu kan, kita juga tidak semerta-merta uang saya kan Mas Rizky, itu juga kolateralnya juga rumah tinggal saya, juga tempat usaha saya ini kan bisa terancam disita oleh bank. Betul. Apakah bank peduli? Padahal ini kan bank pemerintah sama yang proyeknya juga proyek pemerintah gitu kan. Bagaimana makanya saya juga sampaikan juga kepada pemerintah pusat ya kan, mungkin jadi perhatian juga dari Pak Purbaya, bagaimana kita masyarakat ingin mendukung pemerintah dalam memajukan perekonomian bangsa. Kalau kita pengusaha ini payung hukumnya aja tidak jelas gitu loh. Bagaimana kita bisa dilindungi secara hukum gitu. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil, kita kan pengusaha UMKM, kita ini pengusaha menengah ke bawah, bagaimana kita dilindungi secara hukum gitu loh. Tidak pasti semuanya. Semuanya nggak pasti. Dan apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung saat ini, ya kan? Saya tidak tahu Pak Bupatinya atau seluruh pemerintah Kabupaten Bandung bagaimana dia menyikapi kasus ini, seakan-akan diam, seribu bahasa, dan juga DPRD sebagai pengawas juga diam saja. Ini sebenarnya ada apa dengan dengan Kabupaten Bandung? Dan saya juga mirisnya ya Mas ya, waktu saya baca komenan yang ada di Pak BW itu, bahwa pejabat di Kabupaten Bandung itu kebal hukum. Ya. Saking jengkelnya mungkin masyarakat mengutarakan. Masyarakat tuh banyak sekali tidak pernah pejabat di Kabupaten Bandung itu yang terkena sangkut hukum. Di mana APH-nya? Di saat rakyat itu terzolimi. Jangan sampai ya kan, hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya. Pejabat-pejabat ini kan dipilih oleh rakyat loh. Betul. Ya kan? Yang harusnya mereka itu sebagai pelayanan publik harusnya mempunyai kalau kita ngomongin APH itu kan harus hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Bukan dapat orderan dari atas gitu kan. Ibu merasakan seperti itu Bu, dugaan ada sesuatu di APH dalam menyikapi kasus ibu ini? Saya rasa begitu ya. Menurut pendapat saya begitu. Apa Bu indikasinya Bu? Saya itu Mas, saya tidak bisa sebutkan. Saya pernah ketemu Kapolda daripada Kapolda Jawa Barat, mantan Kapolda, tapi saya tidak sebutin namanya. Mereka sampaikan bahwa ya memang ada divisi tertentu di Polda Jabar itu yang memang dikondisikan. Juga dikondisikan untuk menjaga kasus ini. Yes, betul. Sehingga jalan di tempat. Nah Bu, apakah menurut Ibu sekarang dengan kondisi saat ini masih layak nggak bahwa Bapak angkat UMKM ini menjadi penyelamat bagi UMKM kalau lihat Kabupaten Bandung, atau malah sebaliknya BUMD malah seperti Bapak tiri gitu? Pertanyaan saya, ada nggak BUMD yang untung? Betul. Kenapa kok bisa rugi semua? Kenapa itu nggak jadi bahan telaah? Kenapa semua BUMD, bukan di Kabupaten Bandung, mungkin di seluruhnya, di banyak daerah seperti itu ya, rugi, kecuali Bank BJB, kecuali yang ada bank-banknya aja. Karena kalau mau ngutang kan harus pakai jaminan, ya kan? Yeah. Kalau jaminannya dia nggak bayar ya udah disita. Gitu. Tapi yang saya mau garis bawahi, kenapa pemerintah pusat itu tidak
pernah mengevaluasi kenapa BUMD ini semuanya rugi. Kenapa? Apakah ini sengaja buat praktek-praktek kepala daerah untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu kan? Itu pertanyaan ya gitu. Nah Bu, jika Ibu ingin menyampaikan sesuatu pada Bupati atau pimpinan KPK yang mungkin saja nonton channel dari nol ini, hasil diskusi kita, apa pernyataan jujur yang ingin Ibu sampaikan ke Pak Bupati atau pimpinan KPK, Bu? Ya, kalau saya sama Pak Bupati, saya rasa saya sudah berkali-kali surat saya ke Pak Bupati untuk beraudiensi dengan kita, ya kan? Tentunya Bapak sebagai pemangku kebijakan yang berada di Kabupaten Bandung, dan BUMD ini adalah lahirnya, BUMD ini adalah di wilayahnya pemerintah Kabupaten Bandung dan juga dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bandung, ya kan? Alangkah baiknya Pak Bupati sebagai kepala daerah bertanggung jawab untuk memproses bagaimana penyelesaian daripada kasus BUMD ini, gitu. Kalau untuk KPK, memang kalau ke KPK ini saya sudah pernah ke KPK, ya. Tapi pada saat itu saya karena Ibu sudah ke kejaksaan, ya. Karena Ibu sudah ke kejaksaan, tidak bisa dua institusi. Takut tumpang tindih mungkin. Ya, gitu. Ibu masih menaruh harapan besar untuk kasus ini selesai, Bu? Saya mau diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau nggak cara baik, ya proses hukum kan harus tetap jalan. Dan mudah-mudahan didengar juga sama Bapak Kejaksaan Agung, supaya ini prosesnya segera diselesaikan. Ya jangan dikejarinya terlalu lama gitu ya. Jadi penetapan tersangkanya jangan terlalu lama, dan juga kepada Bapak Kapolri, mudah-mudahan yang bisa diatensi Polda Jabar supaya tidak lama lagi gitulah, juga Polda Metro Jaya gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Pernyataan yang disampaikan oleh Bu Vita dalam podcast ini merupakan kesaksian pendapat pribadi dan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bu Vita selama berproses dengan BUMD. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk PT BDS maupun pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi hak jawab di kursi yang sama yang saat ini Bu Vita duduki. Teman-teman, apa yang kita dengar dari Bu Vita hari ini bukan sekadar angka 100 miliar yang menguap. Ini adalah sebuah kasus yang memang harus menjadi pelajaran, terutama untuk pelaku UMKM, pelajaran mahal, Bu. Jadi Ibu memberikan pelajaran senilai 100 miliar untuk UMKM bahwa berbisnis dengan siapapun harus penuh dengan kehati-hatian. Betul. Stempel pemerintahan, stempel instansi kontrak negara, juga. Kontrak semua bisa jadi hal yang sia-sia ketika ada mens rea dari oknum pejabatnya yang memang ingin menipu, ingin mengerjai pengusaha. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan, ketabahan, dan spirit untuk mengejar apa yang menjadi hak Ibu, karena insya Allah akan menjadi nilai ibadah karena hak yang diperjuangkan. Sekali lagi saya terima kasih banyak, Bu. Terima kasih teman-teman dari nol yang sudah menyaksikan cerita dari Bu Vita. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.